Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo para pecinta bola voli mania di seluruh belahan dunia. Selamat datang di channel Headshots Mega. Bersama saya Rian Satria akan memberikan berita-berita terbaru terupdate dari seputar dunia bola voli. Baik itu dari Pro Liga, dari Liga Jepang, Liga Korea Selatan. Kali ini info terupdate-nya dari Korea Selatan, men ya. KOFO secara resmi ya selaku Federasi Bola Voli Korea Selatan telah resmi menghapus sistem tryout untuk pemain asing ya selama 10 tahun yang telah diterapkan, diganti dengan free agent ya atau bebas kontrak mulai tahun 2026-2027 untuk Asia dan 2027-2028 untuk pemain asing. Ini resmi ya guys ya, resmi setelah KOFO mengumumkan dan juga media lokal Never ya. Ini kesempatan terbuka lebar untuk Mbak Megawati jika ingin kembali lagi untuk bermain di Village atau di Korea, dan yang lainnya jika ingin bermain di Korea ya, untuk teman-teman atau para atlet di Indonesia ini untuk mengembangkan karirnya di luar negeri. Ini kesempatan emas. Kan KOFO sudah merubah sistemnya, tidak lagi melalui tryout tetapi langsung free agent. Dan dengan ketentuan sistem gaji yang telah diatur oleh KOFO tentunya ya, menarik kita bahas nanti di sini ya. Tetap stay tune di Headshots Mega. Hey, aku Park Haimin, pemain Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Jangan lupa ya, subscribe channel Headshot Mega. Oke, ini berita resmi dari Korea Selatan dan juga salah satu media lokal Korea yaitu Never. Federasi Bola Voli Korea Selatan atau yaitu KOFO pada tanggal 24 Juni kemarin telah melakukan rapat umum luar biasa dan juga Dewan Direksi ke-7 periode ke-21 di kantornya KOFO. Ya, tepatnya di Sanghamdong, Mapogu. Mungkin teman-teman yang ada di Korea Selatan tahu tempat ini ya. Dan ini disambut antusias men ya oleh publik dan juga para fans dari atlet masing-masing. Dan dalam rapat itu membahas sejumlah beberapa agenda dan juga poin-poin yang sangat penting, menyangkut diantaranya adalah gaji pemain, baik itu pemain asing maupun Asia, dan juga penerapan transisi dari sistem tryout yang selama ini dipakai oleh Village dirubah menjadi ke free agent atau bebas kontrak, serta pengurangan gaji para pemain bola voli sektor putra Korea. Dan banyak sekali yang dibahas di rapat umum oleh federasi dan juga direksi ke-7. Dan setelah rapat panjang ya, mungkin seharian men ya, KOFO dan juga Dewan Direksi ke-7 ini telah menyatakan dan Dewan Direksi ke-7 memutuskan bahwa sistem tryout yang selama 10 tahun kurang lebih diterapkan oleh KOFO untuk Village resmi dihapus. Ini kabar gembira ya untuk para pemain atau atlet-atlet bola voli khususnya tanah air kita, Mbak Megawati dan juga kawan-kawan, Suci Aulia dan juga yang lainnya. Jika ingin mengembangkan karir, ingin abroad ke Korea Selatan, ini kesempatan terbuka mulai tahun depan ya. Nah, pertanyaannya kapan nih bos sistem kontrak bebas atau free agent ini akan diterapkan? Nah, makanya simak terus nih ya. Oke, tenang, akan kita jelaskan pelan-pelan ya, sabar ya. Dengarkan baik-baik dan jangan skip video ini agar teman-teman bola voli mania tahu nih peraturan di Korea Selatan ternyata sudah dirubah ya. Ini per tanggal 24 Juni kemarin setelah KOFO dan juga direksi ke-7 melakukan rapat umum luar biasa di kantornya KOFO. Jadi gini guys, ya, KOFO dan Dewan Direksi ke-7 telah memutuskan bahwa sistem bebas kontrak atau free agent ini akan dimulai di tahun 2026 atau tahun depan ya. Musim 2026-2027 itu akan diterapkan untuk pemain Asia ya. Sementara untuk pemain asing itu akan diterapkan di tahun 2027-2028, jadi tahun depannya lagi. Jadi mulai musim depan nih ya, mulai musim depan ini untuk pemain Asia sudah bebas ya, tanpa harus melalui tryout jika para pemain untuk
bermain untuk village atau di Korea Selatan, baik itu sektor putra maupun sektor putri ya. Jadi tidak ada tryout lagi ini ya. Ini merupakan kesempatan buat para pemain Asia termasuk Megawati dan juga kawan-kawan jika ingin bermain yang lebih. Megawati kali aja ya, barangkali Mbak Megawati kembali lagi ke Korea dan ingin memperkuat Red Spark ya, karena 2 tahun di Red Spark kita tahu Mbak Megawati menjadi superior ya, menjadi mega bintang di Korea, dan ini mungkin kesempatan terbuka karena tidak harus melalui tryout dan juga teman-teman yang lain ya, karena langsung free agent. Keputusan ini diambil setelah adanya kesepahaman bersama karena terkait keterbatasan sistem tryout ini seperti penurunan kualitas pemain men ya. Jadi pemain itu di awalnya bagus, ternyata di tengah kompetisi ternyata ngedrop down dan tidak bisa berkembang lagi. Itu salah satunya dan sangat sulit mencari penggantinya. Dan jika terjadi cedera di tengah, di awal, bahkan di akhir musim kompetisi maksudnya, apabila klub itu tiba-tiba masuk babak playoff dan pemain asingnya baik Asia maupun pemain asing non Asia itu cedera, maka itu sangat kesulitan men ya untuk mencari penggantinya yang kalau seandainya tetap memakai sistem yang lama yaitu tryout. Karena apa? Penggantinya ini harus benar-benar pemain yang pernah mendaftar di awal kompetisi atau di awal musim itu masuk daftar KOFO atau tryout ya. Jadi tidak bisa mengambil di luar yang telah terdaftar di KOFO yang di awal musim ya. Maka dengan demikian sistem tryout yang sudah diberlakukan selama kurang lebih 10 tahun ya, karena tryout ini diberlakukan 2015 untuk sektor putri dan untuk sektor putranya 2016, jadi 9 tahun yang lalu ya, telah resmi pertanggal 24 kemarin diganti dengan free agent atau bebas kontrak. Ini kabar luar biasa untuk para teman-teman atlet bola voli di Indonesia ya, baik putra maupun putri. Ini kesempatan emas tahun depan jika ingin bermain di Liga Voli Korea. Nah, sekarang kita obrolin masalah gaji nih men ya. KOFO telah memberlakukan sistem free agent, tentunya dia juga akan memagari, tidak memberikan kebebasan tentang hal gaji pemain. Jadi sekarang ini besaran gaji pemain asing sudah ditetapkan, diatur oleh KOFO. Tidak sembarangan pemain asing langsung mahal, wah ini 3M, 2M, nggak boleh. Jadi KOFO sendiri membatasi men ya. Jadi biar klub-klub ini adil men ya, tidak yang klub punya uang banyak tidak boleh membayar pemain yang lebih mahal, enggak ya. Jadi KOFO benar-benar fair ya, mengganti sistem tryout ke sistem free agent, tetapi tetap membuat batasan-batasan untuk pemain asing perihal gaji. Nah ini saya jelaskan men ya, dengarkan baik-baik. Untuk pemain asing non Asia, artinya pemain asing ya, untuk sektor putra dulu ya, sektor putra. Batas gaji ditetapkan oleh KOFO itu sebesar 400.000 US dollar untuk tahun pertama ya. Ingat, untuk tahun pertama pemain asing putra itu 400.000 US dollar. Nah, untuk tahun kedua dan seterusnya, kedua, ketiga, keempat, kalau bermain terus ya di satu klub itu 550.000 US dollar untuk pemain sektor putra, pemain asing ini ya. Nah, untuk sektor putri pemain asing itu ditetapkan oleh KOFO itu dibatasi hanya 300.000 US dollar. Nah, segitu aja tuh, 300.000 US dollar. Di catatannya atau perinciannya sudah tidak dijelaskan tahun kedua, ketiga, keempat. Pokoknya untuk pemain asing sektor putri batas gajinya ditetapkan sebesar 300.000 US dollar pemain asing ya. Nah, sekarang pemain Asia ini simak baik-baik men ya, untuk para volimania, untuk penggemar bola voli putri Korea, khususnya putri ya. Nah, kita lihat nih men ya, KOFO telah memberikan aturan juga untuk pemain Asia sektor putra. Ini sektor putra dulu men ya. Batas gaji yang ditetapkan oleh KOFO itu 120.000 US dollar. Untuk tahun pertama itu sektor putra pemain Asia ya, dan untuk tahun kedua dan selanjutnya jika diperpanjang dan yang terusnya itu menjadi 150.000 US dollar. Itu untuk sektor putra pemain Asia ya men ya. Ingat, sektor pemain putra Asia 120 itu tahun pertama. Jauh banget bedanya sama pemain asing men ya. Pemain asing di tahun pertama 400.000 US dollar, sementara untuk Asia hanya 120.000 dolar, 120.000 US dollar. Bedanya di sini
lumayan jauh ya. Nah, untuk tahun keduanya sektor putra untuk pemain Asia itu hanya 150 US dollar untuk tahun kedua, ketiga, dan selanjutnya. Itu untuk sektor putra pemain Asia. Nah, untuk sektor putri nih ya, pasti teman-teman nanti tahu nih kalau pemain Asia main di Korea ya, untuk sektor putri. Nah, gajinya itu dibatasi atau dipagari oleh KOFO sebesar 150.000 US dollar itu untuk sektor putri. Di perinciannya tidak dijelaskan untuk tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetapi untuk sektor putri, pemain Asia itu hanya 150 US dollar. Jadi ketahuan ya, pemain-pemain Asia di tahun pertama, seumpama di klub A, klub B, atau contohlah di Red Spark ya. Contoh Aulia Suci, nanti jika tahun depan dia ternyata main di Red Spark, berarti untuk gajinya adalah 150.000 US dollar. Dengan perubahan ke sistem free agent ini, ketentuan penalti juga sudah ditetapkan. Jadi KOFO ini telah merubah sistem tryout menjadi free agent. Itu juga membuat sebuah ketentuan atau peraturan-peraturan ya untuk peserta Liga Voli Korea, baik putra maupun putri ya, akan ditetapkan penalti oleh Federasi KOFO baru-baru ini. Jadi gini, apabila dalam kontrak pemain itu ditemukan adanya perbuatan yang merugikan atau tidak adil ya, seperti adanya kelebihan gaji pemain baik itu asing maupun Asia, maka pemain yang bersangkutan itu langsung dicoret, langsung dikeluarkan oleh klub, maksudnya oleh KOFO ya, jadi tidak boleh bermain di klub tersebut. Dan konsekuensinya klub tersebut juga mendapatkan hukuman dari KOFO, tidak boleh dicabut haknya untuk memiliki pemain asing dan kuota Asia untuk musim berikutnya. Jadi benar-benar KOFO memagarinya atau membuat peraturannya ini benar-benar luar biasa ya. Jadi ini kecuali di luar bonus ya men ya. Mungkin kalau seandainya pemain itu menjadi MVP dan mendapat bonus itu di luar gaji ya, itu mungkin tidak masalah ya. Dan di sini yang ditegaskan adalah gaji. Ini untuk apa ya? Supaya klub-klub itu fair ya. Tidak boleh klub yang banyak duitnya terus memagari pemain ini menjadi mahal, melebihi 150.000 US dollar. Contohnya nih, si A ini bermain bagus nih, saya pagari nih biar tidak dibeli oleh agent lain atau berpindah klub, saya pagari menjadi 500.000 US dollar. Itu tidak boleh. Itu artinya melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Federasi Bola Voli Korea, yaitu KOFO. Jadi ini benar-benar fair ya men ya. Dan dalam rapat kemarin juga Dewan Direksi juga membahas agenda pengurangan kompensasi divisi putra. Ini merupakan isu yang telah dibahas sudah lama ya. Mungkin sejak direksi kelima dan rapat umum luar biasa pada periode ke-21 di bulan Maret kemarin. Dan melalui diskusi kemarin telah memutuskan untuk mengurangi sebesar kompensasinya 200 juta won per musim selama 5 musim. Berikut ini adalah perinciannya. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri ini ya. Perinciannya dari 2024 sampai 2029 ini ya. Untuk 5 musim ke depan. Untuk pengurangan 200 juta per musimnya. Itu untuk sektor putra ya. Itulah perinciannya teman-teman Sobat Volimania. Dibaca sendiri ini ya. Oke guys, jadi KOFO ini telah resmi, secara resmi ya, tanggal 24 kemarin telah merubah sistemnya yang selama kurang lebih 10 tahun ditetapkan atau diterapkan di village. Sistem tryout ini telah dirubah ya untuk musim depan. Tetapi ini udah final ya, udah deal ya. Jadi mulai musim depan sudah menjadi free agent. Semoga teman-teman atlet voli Indonesia selain Mbak Megawati, semoga juga ada kesempatan ya untuk mengembangkan karirnya untuk bermain di voli Korea. Kali aja Mbak Megawati balik lagi. Kita doakan saja ya, tidak hanya Mbak Megawati, semoga atlet-atlet yang lain seperti Aulia Suci dan juga yang lainnya semoga juga punya kesempatan untuk bermain di Korea Selatan, karena KOFO telah merubah peraturan ini memudahkan para pemain untuk bermain di Korea Selatan. Oke guys, itu saja berita terupdate dari Headshot Mega, dan jangan lupa
like, subscribe di bawah ini agar terus mendapatkan berita terbaru terupdate dari Headshots Mega. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.